Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Oke, perkenalkan saya Siti Makfira Ramadana R, mahasiswi semester 4 Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Pada pertemuan ketiga kita ini, saya sebagai interviewer yang akan memandu jalannya proses wawancara selama kurang lebih 20 menit ke depan. Baik, wawancara ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pemahaman Kak Putri ini tentang cara coping mechanism yang dilakukan dan diterapkan oleh saudari Tasya untuk mengatasi FOMO. Nah, seluruh data dan informasi tentu saja selama proses wawancara ini dijamin kerahasiaannya dan tidak akan disebarluaskan serta hanya digunakan untuk kepentingan penelitian saja. Jadi selama proses wawancara berlangsung, saya meminta izin untuk melakukan rekam suara. Apakah Kak Putri bersedia? Iya, bersedia. Oke, baik. Kak Putri, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, semoga tidak bosan ya bertemu dengan saya. Iya, tidak. Oke, bagaimana perasaannya Kak Putri hari ini? Hari ini perasaannya capek ya karena matkul hari ini juga cukup padat. Kemudian juga dengan tugas-tugas yang deadline-nya yang harus dikerjakan, jadi cukup capek. Oke, baik. Untuk Kak Putri semangat terus ya. Iya, terima kasih. Oke, nah bagaimana Tasya mengatasi tekanan untuk terus-menerus menunjukkan atau mungkin berbagi pengalamannya di media sosial? Kalau dari yang saya lihat, caranya Tasya itu baik. Tasya mengatasi tekanannya itu untuk terus-menerus menunjukkan atau berbagi pengalamannya itu di medsos itu dengan membatasi waktu ya Tasya habiskan, yang seperti saya tadi katakan, dia sudah mulai membatasi mengakses media sosial kayak Instagram, TikTok, dan dia hanya membagikan momen-momen yang penting kayak misalnya kalau lagi ulang tahun atau lagi ada perayaan apapun itu, dia hanya benar-benar membagikan seperti kayak kegiatan-kegiatan juga dia yang kayak begitu, jadi dia bagikan lagi. Tasya juga sering kayak mengambil jeda dari media sosial untuk fokus pada aktivitas yang nyata, dan dia lebih merasa puas kalau dia melakukan suatu aktivitas dengan nyata dibandingkan di lingkungan online seperti itu. Oke, bagaimana Tasya membedakan antara keinginan yang sehat untuk terlibat dalam kehidupan sosial dan kebutuhan yang muncul hanya karena dari rasa takut akan melewatkan sesuatu? Jadi Tasya membedakan antara keinginan yang sehat untuk terlibat dalam kehidupan sosial dan kebutuhan yang muncul itu dari rasa takut akan melewatkan suatu hal itu dengan Tasya merefleksikan tujuan dari keterlibatan tersebut. Jadi kak, Tasya tuh betul-betul memikirkan apakah tujuanku untuk ikuti itu. Jadi di situ biasa menyimpulkan atau memutuskan antara mengikuti itu suatu kegiatan atau tidak. Kemudian juga Tasya merasa dorongan untuk terlibat itu didasarkan pada ketakutan atau tekanan sosial ya. Jadi Tasya akan mempertimbangkan kembali apakah aktivitas tersebut benar-benar bermanfaat bagi Tasya atau tidak, begitu. Oke, baik. Nah, bagaimana lingkungan pertemanannya Tasya menurut pengamatannya Kak Putri? Kalau yang saya lihat lingkungan pertemanannya kalau dibilang teman dekatnya tuh Tasya beberapa Ji, tapi kalau kayak sekedar teman itu banyak, dan sekedar temannya itu banyak yang saya lihat dari Tasya tuh individu ya. Pertemanannya tuh cukup baik Ji, saling mendukung, dan mungkin karena saking mendukungnya itu kayak kalau temannya mengikuti suatu hal kayak najak juga Tasya, jadi di situ mungkin juga terlintas perasaan ikut-ikutannya toh. Tapi ada juga sisi positifnya karena temannya tuh mendukung dan menghargai juga Tasya. Mereka tuh tidak menekan juga ya satu sama lain untuk selalu kayak bisa mengikuti kegiatan yang sama seperti itu. Oke, baik. Nah, bagaimana lingkungannya Tasya berperan dalam memicu atau mungkin mengurangi rasa FOMO-nya? Lingkungannya tuh Tasya berperan dalam mengurangi FOMO karena teman-temannya juga itu mengutamakan Ji kayak kualitas pertemanan di atas mengutamakan Ji hal-hal yang penting dibanding apa yang dia lihat tuh di media sosial. Mereka juga itu lebih menghargai momen-momen yang kayak
intens begitu. Dia lebih menghargai kayak momen yang intens dan kehadiran secara nyata dibandingkan dengan di media sosial kan. Kalau di media sosial kita berinteraksi di media sosial itu tidak terlalu, kadang tidak intens dan berbeda kila dengan lingkungan nyata. Jadi hal-hal tersebut yang membuat pertemanannya menjadi lebih berarti. Oke, nah bagaimana pengaruh tekanan sosial atau mungkin budaya di kampusnya terhadap Tasya ini? Pengaruh tekanan sosialnya tuh ya mungkin karena Tasya sudah mengikuti satu organisasi dan orang-orang yang di dalamnya tuh menekan Tasya untuk selalu ikut apapun kegiatan yang organisasi itu buat, Tasya harus ikuti. Jadi dia pengaruhi Tasya, padahal tidak semuanya Tasya bisa ikuti karena ada juga kebutuhannya lain yang lebih penting. Ya walaupun memang organisasi juga penting, tapi ada prioritasnya juga yang lain Tasya. Dan kadang juga dia ikuti itu suatu kegiatan tidak ada manfaatnya dan tidak ada keterlibatannya Tasya, hanya karena datang saja. Jadi memang tekanan-tekanan dari kayak misalnya orang-orang yang lebih di atasnya Tasya yang ada di suatu organisasi tersebut, itu yang kadang tekan kita Tasya untuk ikut gitu. Oke, baik. Nah, seperti apa perbedaan dalam intensitas FOMO yang dirasakan oleh Tasya antara di lingkungan online-nya dan di lingkungan offline-nya? Kalau yang saya lihat dari segi online ya, Tasya lebih tergantung konteksnya apa. Karena Tasya lebih konteksnya suka ikut-ikutan dalam segi kegiatan. Kalau paling sering sih di lingkungan nyata ya. Kalau di online kan jarang ada kegiatan secara online. Dia lebih sering tertarik untuk mengikuti suatu kegiatan secara offline. Jadi sangat berbeda sih. Tasya lebih sering mengikuti di lingkungan nyata dibanding lingkungan online, seperti itu. Oke, nah bagaimana perbedaan tersebut itu memengaruhi responnya Tasya terhadap FOMO? Kalau perbedaannya ya, kalau Tasya itu kan kalau online itu bisa mengikuti kapan saja dan di mana saja karena secara daring mudah diakses. Tapi kalau misalnya Tasya mengikuti kegiatan secara offline, dia benar-benar harus mempersiapkan dirinya dan jauh dari kegiatan itu dimulai, dia harus benar-benar ada di situ dan hal tersebut yang memiliki pengaruh. Tasya lebih berpengaruh itu yang kegiatan offline itu lebih berpengaruh terhadap kehidupannya sehari-hari dan tingkat FOMO-nya. Oke, nah bagaimana Tasya biasanya merespon komentar dari anggota keluarga atau mungkin Kak Putri atau mungkin juga teman-temannya terkait kehidupan sosial dan aktivitas yang dilakukan oleh Tasya? Kalau saya biasa kasih nasihat-nasihat dan orang tuanya juga biasa kasih kayak batasan-batasan yang kayak nggak boleh juga sering-sering, ingat juga kesehatan fisikmu, masa semua hal harus kamu ikuti. Memang kalau berdampak positif tidak apa-apa baik, tapi ingat juga kebutuhanmu. Tasya biasa dengar dan lakukan apa yang kita ini berikan kepada Tasya, seperti itu. Oke, baik. Nah, lalu bagaimana pengaruhnya terhadap perasaan FOMO-nya si Tasya setelah menerima komentar-komentar tersebut? Perasaan takut ketinggalnya juga tuh mungkin lebih rendah daripada sebelumnya karena Tasya punya dorongan, punya support juga dari kita ini. Jadi Tasya tidak perlu lagi cemas dan takut seperti itu. Oke, nah bagaimana lingkungan tempat tinggalnya Tasya berkontribusi dalam perasaan merasa FOMO-nya? Kalau lingkungan tempat tinggal yang kayak kita ini di rumah ya, sebenarnya FOMO-nya Tasya tuh ada karena dari lingkungan di luar rumah, bukan di dalam rumah, dari teman-temannya. Kalau dari segi keluarga, kita tidak pernah mendorong Tasya untuk harus mengikuti suatu hal tersebut. Jadi aman sih kalau dari lingkungan rumah. Oke, baik. Nah, bagaimana Tasya melihat
peran media massa seperti mungkin iklan-iklan di media sosial dalam memengaruhi keinginannya untuk terlibat dalam aktivitas atau mungkin memiliki barang-barang tertentu? Oh, kalau itu apa? Ini Tasya sangat kemakan iklan sekali. FOMO juga dalam hal tersebut karena misal kalau ada iklan atau promosi terkait skincare, paling utama itu skincare sama make up, harus sekarang, dan itu juga check out, terus juga takut ketinggalan promosi, jadi dia melakukan pembelanjaan pada saat itu juga, seperti itu. Oke, baik, berarti itu media massa juga sangat memengaruhi perilakunya Tasya untuk atau rasa keinginannya Tasya untuk terlibat ya. Iya, sangat memengaruhi. Oke, baik. Nah, bagaimana lingkungan Tasya seperti teman sebaya atau mungkin kelompok-kelompok sosialnya memengaruhi dorongannya untuk menampilkan kehidupan dalam cara-cara tertentu? Kadang temannya tuh saya lihat kayak Tasya, dia suruh Tasya untuk posting juga kayak apa yang dia posting. Ya walaupun memang udah baik aja, tapi kan sebaiknya posting momen-momen terpenting saja. Jangan apalagi kan Tasya sekarang membatasi nih untuk memposting hal-hal yang tidak penting lah, yang kayak hanya karena ikut-ikutan jadi memang temannya juga berpengaruh. Tapi ada juga peran keluarga dan kayak saya untuk memberikan Tasya, bilang jangan tidak usah yang penting-penting saja, karena tidak semua orang harus tahu apa yang kau lakukan. Jadi di situ biasa Tasya mempertimbangkan antara pendapat keluarga dan pendapat temannya dan untuk keputusan dirinya sendiri, seperti itu. Oke, baik. Nah, bagaimana lingkungan Tasya ini memengaruhi caranya untuk mengatasi perasaan FOMO? Kalau lingkungannya Tasya dalam lingkungan kayak keluarga ya, kalau dari kita sih caranya mengatasi perasaan FOMO-nya Tasya dengan memberikan nasihat seperti kayak tadi, bahwa tidak semua harus kamu ikuti, tidak apa-apa. Terus juga memberikan pengertian kepada Tasya dan memberikan batasan, apalagi orang tuanya tuh kan sebelum mengikuti suatu kegiatan juga Tasya pasti minta izin ke orang tuanya. Orang tuanya juga sekarang sudah memberikan batasan dan tidak semua kegiatan yang Tasya lakukan diizinkan oleh orang tuanya. Jadi itu juga bisa menjadi salah satu cara untuk mengatasi tingkat FOMO-nya Tasya. Oke, baik, berarti bisa dikatakan bahwa dari lingkungan, terutama dari keluarganya tuh memberikan dukungan-dukungan ya, yang dukungan-dukungan yang sehat kepada Tasya untuk membuat Tasya ini bisa membantu Tasya mengatasi perasaan FOMO-nya. Iya, seperti itu, benar sekali. Oke, nah terakhir, bagaimana upaya Tasya dalam mengatasi FOMO memengaruhi hubungan interpersonalnya mungkin dengan lingkungannya atau mungkin teman-temannya? Kalau saya lihat upayanya itu Tasya dalam mengatasi FOMO itu tadi, dia lebih cenderung terbuka ke teman-temannya dan lebih berani untuk berkomunikasi bahwa tidak semua hal yang temannya ikuti tuh Tasya juga ikuti. Jadi mereka ngobrol supaya semuanya baik-baik gitu, supaya tidak ada salah pengertian antara temannya. Terus juga dia kasih pemahaman kepada temannya seperti apa perasaannya, begitu. Oke, baik. Nah, Kak Putri, saya rasa sesi wawancara kita sudah sangat cukup. Sebelum kita mengakhiri sesi wawancara ini, apakah ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan? Tidak ada. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan dan kesediaannya untuk melakukan proses wawancara kita ini. Sudah beberapa kali sesi pertemuan. Saya meminta izin, mungkin kalau diperlukan data lebih lanjut lagi, saya akan menghubungi. Tapi kalau sudah cukup, mungkin kita akhiri pada sesi ini. Baik, boleh. Oke, baik. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.